itu India itu jauh sebelum Masehi bisa dilacak. Misalkan kalau kita bicara sejarah dunia ini sebelum Masehi itu peradaban sudah berkembang di sana, Mesir ada Firaun dan dinasti-dinastinya yang banyak sekali. India ada Mahabharata, ada Ramayana. Nah sementara secara historis itu Indonesia itu baru ada dalam catatan. Kalau kita bicara sejarah itu kan berarti ada sumber tertulis data yang valid untuk menyatakan itu baru kalau tidak salah abad ke-3 atau abad ke-4 bukan di Jawa malah, di Kalimantan, itu di Kutai. Terus kemudian dari Kutai Utara negara itu sudah ke wilayah Jawa Barat ya, kemudian apa Indonesia itu baru berperadaban setelah Masehi, setelah tahun Masehi. Sebelum Masehi itu apakah tidak berperadaban karena tidak ada tanah. Itu saya mikir. Bahkan dalam tahun Masehi itu pun tidak ada cerita yang cukup detail. Misalkan Kutai Kertanegara, Purnawarman ceritanya seperti apa, itu tidak hanya diberikan praktisi bahwa pada tahun ini ada persembahan raja ini, kemudian menurunkan ini, kira-kira begitulah. Beda dengan misalkan Mahabharata dan Ramayana itu detail sekali ya. Dan itu ditulis itu berkisah tentang peristiwa sebelum Masehi. Nah, sementara dalam tinggalan-tinggalan yang ada di Nusantara, misalkan saya 2 tahun yang lalu itu mengunjungi situs Pasir Angin di Bogor, itu oleh arkeolog dan ilmuwan yang terkait dengan bidang ini menyatakan bahwa tinggalan sudah ada sejak sebelum Masehi. Cuma tidak ada nama kerajaan dan saya karena tidak penulis beberapa kali pada Nusantara jelas mengatakan bahwa ada yang kuat bahwa telah ada ajaran-ajaran Tantra sebelum Masehi di daerah Bogor Pasir Angin ini. Cuma tidak terdeteksi kerajaan apa belum terdeteksi. Bahkan salah satu candi tertua di Jawa ya, di Jawa Tengah itu misalkan di Longsor itu pun tidak terdeteksi siapa yang membangun. Hanya kira-kira saja bahwa ini yang bangun itu kalau di Arab itu ya Kaliga. Itu tidak ada cerita. Nah, dalam kegelapan sejarah Nusantara itu ada satu titik terang yang luar biasa karena ada sebuah serat yang menulis cerita secara kronologis dan panjang lebar ya, Pak Haranto. Bagaimana bisa berdirinya dan segala macam sampai runtuhan Majapahit dijelaskan dan luar biasa. Itu sangat detail kan, sehingga dalam episode yang saya sebutkan dalam materi promosi ketika mengumumkan soal ini, Paralton adalah naskah yang paling penting untuk memahami sejarah Singasari Majapahit. Karena kalau kita hanya berdasarkan prasasti segala macam dan ini apa punya teknologi dan apa ya, kita seperti kita membaca tulisan meskipun disetujui dengan cerita-cerita mitos yang luar biasa sehingga banyak kalangan yang mengatakan bahwa kayak itu bukan karya orang Jawa gitu, karya orang kolonialis gitu kan. Tapi dalam para bantah nah dalam kebudayaan saya itu memahami sejarah Jawa Timur dan kebetulan beliau adalah seorang ahli bahasa Jawa dan Jawa Anyar yang juga meneliti sejarah
Jawa kuno, ya, Jawa kuno, Singasari dan Majapahit para rakyat. Kemudian kita bersepakat untuk menerbitkan dan itu prosesnya panjang ya, akhirnya itu 2 tahun nih penulisan. Saya menunggu itu lama sekali dan istrinya Mas Ibu juga nunggu kapan gitu. 2 tahun. Dan saya yakin bahwa proses untuk menggali data itu karena Mas Heri baca-baca baca-baca sejarah tentang Jawa, terutama terkait dengan Singasari Majapahit sejak tidak dari Buddha Waktu dan untuk melahirkan Guru Panaraton nanti dari Guru Waktu itu kan dan luar biasa. Dan saya mengajukan ini karena alasan pertama tadi, alasan pertama aku ingin tahu secara pasti masalah laku dan tidak itu nomor 2. Dan saya tidak expect terlalu banyak pemilahan itu dan ternyata sudah luar biasa ya Mas. Ya. Saya minta buku yang setebal itu dan harga yang relatif mahal yang kita berikan kita sudah 5.000 ya kan kita kasih diskon kalau dengan bilang itu sekarang ini sejak kita ulang kedua 4.000 itu udah mau habis dan sekarang kita ulang Alhamdulillah. Ya. Ada ribuan yang luar biasa, ribuan yang luar biasa bagi orang Indonesia atau orang Jawa khususnya. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kemudian tema yang kita angkat saat ini adalah memahami pola ya. Apa temanya itu kelicikan dalam kekuasaan. Ya, menarik itu, Masal. Itu menarik gitu. Karena ketika kita baca Pararaton banyak sekali pola-pola kita punya apa yang terjadi datang ke Presiden Aro, kasus Raden Wijaya, sebetulnya saya yakin ya kekuasaan itu di mana-mana hampir seperti itu. Cuman begini, kalau kita pengen menjadi bangsa yang tentu ada pola-pola perlu kita ketahui terus kemudian bagi ada yang bilang pada saya ketika bangsa, Mas, apakah pola-pola itu akan diulang? Ya, saya kan tidak punya sejarah genetik bahwa Guru Majapahit, Mataram aja enggak. Itu saya teringat pada saya dengan kaki. Singasari Majapahit itu kan bisa dibilang itu ratusan tahun yang lalu. Dan ingat ya bahwa raja-raja di masa lalu itu selain termasuk sulit dibayangkan. Coba bayangkan kalau misalkan setiap satu raja yang 30 anak dan ada banyak sekali ada ratusan raja yang turunannya kita pakai faktor saja. Setiap satu orang itu menurunkan banyak orang. Jangan-jangan kecurigaan saya jangan-jangan hampir mungkin 70% orang Jawa atau orang Indonesia itu akan cuma tidak tahu aja. Jadi semuanya itu petang. Kalaupun tidak seperti itu, ya, kalaupun tidak seperti itu, ada teori dalam sains namanya ini dikuatkan lagi teori dari Schiller tentang medan M atau medan magnetik bahwa jika sesuatu yang besar dilakukan itu energinya itu akan ditangkap dalam radius ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer dan itu akan cenderung terbelah. Nah ini nanti menarik ya, nanti Mas Heri Suwarto nanti bicara soal masalah pola-pola kelicikan dalam apa di era Jawa kuno yang kemudian Gus Makin mungkin nanti akan melihat apakah pola-pola itu terulang ya, dari masa Singasari Majapahit ke era setelahnya bahkan ketika NKRI itu sebab 20 tahun yang lalu saya berbicara dengan seorang historian entusias ya dia bilang pada saya Mas coba perhatikan kalau antara peristiwa berdirinya Singasari dan peristiwa namanya siapa Ken Aronya
siapa atau pemicunya. Itu pasti kalau misalkan menang maka pasti akan polanya berulang, hanya beda panggung dan aktor. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah pola itu tidak akan bisa menentukan. Ketika kita sudah mengambilnya, kita tidak bisa menentunya kalau kita tidak secara intensi dan nurani pengen ubah. Ada permaafan, ada pengakuan rasa bersalah. Karena kritik leluhur ada dalam diri kita, itulah. Saya kira penantang saya kiranya mas, itu panjang. Saya kembalikan pada mas. Oke. Rayu. Terima kasih Mas Salahuddin. Menarik sekali. Saya sampaikan juga selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja masuk di Zoom meeting ini. Kita belum mulai. Ini tadi baru prolog tapi penting sekali untuk kita simak. Jadi bahwa munculnya buku Pararaton karena luar biasa niat yang sama sesungguhnya dari kita semua di dalam pikiran dan hati terdalam adalah ingin mengenali sejarah bangsa lebih detail, dan itu kayaknya koheren dengan untuk mengenali jati diri kita sendiri. Nah, ini terima kasih kepada Javanica yang kita kenal memang selalu menerbitkan buku-buku yang berupaya untuk mengangkat kearifan Jawa, ya, walaupun di dalam segala ekspresi yang variatif gitu ya. Ada dari terjemahan yang memang di situ isinya adalah selaras dengan kearifan Jawa, ataupun nah seperti yang ini kita sangat berterima kasih diterbitkannya buku Pararaton, dan kita ucapkan selamat untuk segera ada edisi cetakan berikutnya ya Pak Salahuddin ya. Ya, ini berarti kan sambutan dari masyarakat, alam kerinduan di bawah sadar itu luar biasa besar untuk mengenali sejarah tentang Singosari Majapahit khususnya, dan Pararaton secara secara kitab gitu ya untuk mengenal. Oke, baik. Juga sebetulnya begini, ini malam ini dengan tema atau apa yang disodorkan kelicikan untuk kekuasaan ini juga menarik karena kita sedang menghadapi momentum juga sangat penting bagi perjalanan bangsa kita, yaitu momentum besok pemilihan presiden gitu ya. Ini tentu saja ini kita tidak bicara politik, tapi dengan menghayati pola-pola yang tadi disampaikan Mas Salahuddin dan akan didetailkan oleh para pembicara, semoga kita bisa lebih waspada, lebih eling lan waspada lagi di dalam melangkah di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, baik. Apalagi kita bersyukur pembicara kita nanti, pemateri kita ada Mas Heri Purwanto sebagai pengarang dari buku ini, dan juga ada Gus Makinuddin yang beliau adalah penulis novel sejarah tentang keruntuhan Majapahit dan juga awal Majapahit kalau nggak keliru ya. Mohon maaf Gus Makinuddin, dan juga seorang pengamat sosial yang nanti semoga bisa merelasikan apa yang kita pahami di Pararaton dengan kehidupan real saat ini. Baik, langsung saja kita berikan waktu kepada penulis buku Pararaton, biografi para raja Singosari Majapahit, Mas Heri Purwanto. Sumonggo. Waktunya antara 15 menit, Mas. Ya, jadi cukup panjang. Silakan. Oke, matur nuwun Pak Wibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Javanica, yaitu Mas Salahuddin dan tim yang sudah mewujudkan cita-cita saya ya. Jadi sebenarnya saya mengetik buku Pararaton, biografi para raja Singasari Majapahit ini memang mulai awal pandemi 2020. Tapi cita-citanya sebenarnya sejak SMA dulu. Ya, sejak SMA itu saya ketemu bukunya Profesor Slamet Mulyono, judulnya Nagara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya, dan
di situ saya benar-benar terinspirasi. Profesor Slamet Muljana ini nulis bukunya pakai metode komparatif ya. Jadi kalau menurut versi ini begini, kalau menurut versi ini begitu, dan itu benar-benar menginspirasi saya. Buku sejarah itu harusnya kayak gini kan gitu. Tapi karena orang tua saya ini dari buruh pabrik, dari kalangan buruh pabrik, sehingga saya lebih tertarik kuliah di jurusan kimia, bukan ngambil jurusan sejarah. Cuma kalau jam istirahat gitu saya ke perpustakaan, saya melampiaskan kerinduan saya terhadap buku sejarah gitu. Tiap hari saya baca buku sejarah, kalau ada ujian baru belajar kimia gitu. Dan kemudian era medsos ini saya kenal dengan Mas Salahuddin. Sebenarnya kenalnya sudah lama sejak di grup Majapahit dulu. Tapi kemudian 2019 itu beliau mulai berkenalan secara intens dengan saya, lebih akrab lagi dengan saya, dan akhirnya kami sepakat untuk menulis buku Pararaton. Dan setelah pandemi berakhir baru terbit. Jadi memang ini karya di tengah pandemi ya, dari awal pandemi sampai terbitnya 2023. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan support dengan membeli buku yang saya tulis. Memang kalau dikatakan sempurna, di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Saya pun merasa sejarah Majapahit itu masih banyak diselubungi misteri, dan semoga setidaknya buku yang saya tulis itu bisa jadi rujukan untuk para penulis muda di masa depan untuk menyempurnakan lagi, membuka tabir misteri sejarah kerajaan Singhasari dan Majapahit itu. Semoga bisa terwujud nanti. Bapak Ibu, di sini saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bicara. Tapi kalau saya bicara saja tidak pakai PowerPoint, nanti khawatir apa yang nanti saya bicarakan. Ini saya share screen ya. Saya sudah membuat PowerPoint. Bisa itu ya Pak ya, Pak Libin bisa muncul ya nih PowerPoint-nya? Ya, jelas, terima kasih. Jelas Mas. Ya, saya mau, kok nggak bisa ini, mau apa? Mau full. Oke, gitu aja. Iya. Ini Pararaton ya, Pararaton yang saya garap bersama Japanika. Wujud aslinya adalah rontal seperti ini. Ini ke bawah masih panjang sebenarnya. Ini saya capture beberapa lembar saja. Naskahnya disimpan di Perpusnas RI Jakarta. Dan naskahnya tidak hanya satu, ada beberapa ya, ditulis menggunakan aksara Bali, tapi bahasanya bukan bahasa Bali, tetapi bahasa Jawa Pertengahan. Bahasa Jawa Pertengahan ini bukan bahasa Jawa kuno, tapi juga bukan bahasa Jawa baru. Jadi bahasa yang digunakan di era Majapahit akhir itu. Kemudian yang meneliti adalah Dr. Jan Laurens Andreas Brandes. Ini didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk menyelidiki sejarah Jawa kuno ya. Dia menjadi kepala jawatan arkeolog di Jawa pada abad ke-19 itu ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang Brandes ini adalah orang yang pertama kali meneliti Pararaton, tapi bukan yang menemukan. Kalau yang menemukan itu ya dari lembaga Batavia Genoskap itu. Jadi sebelum Brandes datang ke tanah Jawa, itu kan sudah ada lembaga Batavia Genoskap yang mengumpulkan benda-benda purbakala dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, kemudian Brandes ini yang ahli bahasa kuno, ahli aksara kuno, didatangkan dari Belanda untuk meneliti sejarah Jawa kuno. Kenapa kok demikian? Ini kalau saya baca di bukunya Yuval Noah Harari yang Sapiens itu kan kolonial Inggris itu meneliti sejarah India dengan tujuan supaya rakyat India itu lebih mudah dikendalikan.
mungkin pemerintah kolonial Belanda juga ingin juga tertarik mengikuti yang dilakukan Inggris itu, yang meneliti sejarah Jawa kuno supaya rakyat Jawa ini lebih mudah dikendalikan, karena mungkin kala itu Belanda masih trauma dengan perang Diponegoro 1825 sampai 1830, sehingga Brandes ini didatangkan dari Belanda untuk menyelidiki sejarah Jawa kuno. Dan selain meneliti Pararaton ini ditemukan Brandes di antara koleksi Batavia's Genoskap itu ya, di antara tumpukan koleksi benda-benda purbakala yang ada di lembaga Batavia's Genoskap. Salah satunya Pararaton, ada beberapa versi kemudian diteliti, dan di situ disebutkan bahwa naskah tersebut ditulis pada tahun 1535 Syaka, atau jika dikonversi ke Masehi 1613 Masehi. Nah, selain meneliti Pararaton, Brandes juga menemukan Nagara Kertagama ketika dia ikut ekspedisi tentara Belanda menyerang Lombok. Dalam perang Lombok itu Brandes menemukan rontal Nagara Kertagama, dan dibaca, wah ini kok detail sekali. Kalau Pararaton kan ya memang detail, tapi kalau bicara tentang zaman Hayam Wuruk itu Nagara Kertagama lebih detail lagi. Tapi karena waktu itu Pararaton sudah siap cetak, jadi Nagara Kertagama tidak dimasukkan ke dalam bukunya Brandes. Kemudian sebelah kanan ini foto pusara makamnya Brandes ya, yang aslinya orang Belanda. Dia didatangkan untuk menyelidiki sejarah Jawa kuno. Ternyata dia benar-benar jatuh cinta terhadap Jawa kuno, sehingga makamnya pun bentuknya seperti ini, Linggayoni ini. Tapi ini pusaranya saja, karena setelah Indonesia merdeka, jasadnya Brandes ini digali dan makamnya digali, jasadnya dikembalikan ke negeri Belanda. Jadi yang tersisa di Jakarta tinggal pusaranya saja. Nah, terbitannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, yang nomor 1 ini adalah Pararaton yang diterbitkan Brandes tahun 1896. Jadi Pararaton yang tadinya dirontal pakai aksara Bali itu dibukukan, teksnya dilatinkan, kemudian diberi terjemahan pakai bahasa Belanda dan diberi penjelasan. Penjelasannya waktu itu karena masih terbatas temuan-temuan sejarah, temuan-temuan prasasti dan naskah-naskah kuno juga masih terbatas. Jadi waktu itu pembandingnya ya Bapak Tanah Jawi, kemudian Prasasti Gudadu, kemudian Serat Bondo, itu sebagai pembandingnya. Kemudian tahun 1912 itu Raden Mangkudimejo menjawakan karya Brandes. Jadi Pararaton yang punya prosa itu dijadikan tembang mocopat oleh Raden Mas Mangkudimejo, ditulis dengan aksara Jawa Honocoroko. Jadi yang 1912 ini adalah Pararaton edisi mocopat. Bahasanya sudah tidak pakai bahasa Jawa baru karena memang disadur oleh Raden Mas Mangkudimejo. Cuma ya saya katakan bahwa yang Pararaton yang edisi 1912 ini bukan Pararaton murni, karena sudah ada tambahan-tambahan informasi baru dari Raden Mas Mangkudimejo, antara lain dari bukunya W.P. Grunwald itu dimasukkan juga. Nah itu sehingga Pararatonnya memang lebih komplit, tapi sudah tidak orisinil lagi. Kemudian Brandes tadi kan meninggal di tahun 1905 kalau tidak salah, dalam usia 47 tahun. Kemudian Belanda mendatangkan Nicolaas Johannes Krum untuk menggantikan tugas Brandes menyelidiki sejarah Jawa kuno. Kemudian Krum ini tahun 1920 menerbitkan ulang buku Pararaton Brandes, itu diterbitkan ulang oleh N.Y. Krum dengan bantuan para sarjana lainnya, antara lain Yonker, Kramer, dan juga sarjana pribumi kita, yaitu Raden Ngabekor Bocaroko. Itu membantu penerbitan yang 1920. Jadi teksnya sama persis seperti yang ditulis Brandes, cuma ada tambahan-tambahan informasi berdasarkan temuan-temuan yang ada di tahun itu.
Nah, setelah Indonesia merdeka, Pararaton diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh R. Pitono tahun 1965, diterbitkan oleh Beratara. Yang ini adalah karya Brandes ya, tulisan Brandes diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuma waktu itu masih pakai ejaan lama, dan juga tidak disertai teks asli. Ini mohon koreksi kalau saya salah ya. Kalau yang R. Pitono ini tidak disertai teks asli, hanya terjemahan bahasa Indonesia saja. Jarak setahun, Taman Siswa juga menerbitkan Pararaton yang diterjemahkan oleh Ki Padmo Puspito. Ki Padmo Puspito ini menerjemahkan Pararaton ke dalam bahasa Indonesia, juga masih pakai ejaan lama. Cuma Ki Padmo Puspito ini menyertakan teks aslinya. Jadi teks aslinya di bagian depan, kemudian terjemahnya di bagian belakang. Nah, pakai bahasa Indonesia. Kemudian pada era Orde Baru ini juga ada Pararaton. Kalau yang tadi kan swasta ya, kalau yang 1979 ini diterbitkan oleh pemerintah, Departemen P&K, Kemdikbud. Tapi ini bukan Pararaton Brandes, tetapi Pararatonnya Mangkudimejo. Itu diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia yang mocopat tadi, Pararaton mocopat. Jadi teks aslinya yang pakai aksara Jawa itu dilatinkan oleh Dr. Andes Harjono, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini terjemahan pemerintah zaman Orde Baru. Kemudian tahun 2009 ini Agung Krismanto menerbitkan Pararaton, tetapi bukan versi Brandes. Agung Krismanto ini filolog, jadi beliau langsung membaca rontal aslinya dan yang diterbitkan oleh Agung Krismanto ini Pararaton yang lebih tua daripada versi Brandes. Kalau Brandes itu kan di bagian kolofon tertulis tahun 1535 Syaka atau 1613 Masehi. Kalau yang diterbitkan Agung Krismanto itu di bagian kolofon tertulis tahun 1522 Syaka atau 1600 Masehi. Jadi ini adalah Pararaton tertua yang ditemukan di Indonesia. Apakah ini Pararaton yang orisinal? Itu juga bukan yang orisinal. Yang orisinal sampai sekarang belum ketemu. Jadi yang diterbitkan Brandes dan diterbitkan Agung Krismanto itu adalah Pararaton salinan. Kenapa kok saya katakan yang orisinal belum ketemu? Karena Pararaton yang diterbitkan Agung Krismanto dengan Brandes ini ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau yang versi Brandes itu Sora matinya dibunuh ke Buah Nabrang. Tapi kalau yang versi Agung Krismanto yang dibunuh ke Buah Nabrang itu Ronggalawe. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini yang diterbitkan Javanica yang saya susun. Yang sebelah kiri ini adalah teks asli Pararaton Brandes. Itu saya ambil teksnya saja, kemudian saya cetak jadinya setebal ini. Kalau yang diterbitkan Javanica itu 560 halaman, isinya teks Pararaton bahasa asli dengan huruf diakritik, kemudian terjemahan bahasa Indonesia, ulasan tiap peristiwa. Dan dulu saya ingat sama Mas Alauddin itu, ini dikasih bonus, oh iya kasih bonus dong gitu. Nah bonusnya adalah daftar raja-raja Jawa sebelum Ken Angrok, mulai dari Taruma, kemudian Sanjaya, Ratu Sima itu juga kita masukkan sebagai pengantar ya. Sebelum memasuki Pararaton kita ada bonus, yaitu daftar raja-raja Jawa sebelum Ken Angrok, disertai dengan sumber sejarahnya apakah itu prasasti, apakah itu berita Cina, itu kita tulis di situ. Kemudian bagian akhir juga ada bonus, yaitu raja-raja Jawa versi legenda. Misalnya kita masukkan itu cerita Angling Darmo, Bandung Bondowoso, Prabu Boko, Dewata Cengkara, itu ada di lampiran belakang sebagai pembanding. Oh ini loh, sejarah Jawa versi legenda dan sejarah Jawa versi purbakala itu perbedaannya seperti ini. Kemudian
Ya ini juga perlu saya sampaikan di sini, awas jangan keliru penyebutan, ada pararaton, ada pararatuan. Ini beda ya. Kalau pararaton itu naskah yang sedang kita bicarakan, naskah berbahasa Jawa pertengahan mulai dari lahirnya Ken Angrok sampai runtuhnya Majapahit. Kalau pararatuan ini adalah bagian dari naskah Wangsakerta yang ditemukan tahun 1970. Pustaka Pararaton Ibu Bumi Jawa Dipa. Kalau naskah Wangsakerta ini ya mohon maaf ini masih polemik ya, diperdebatkan keasliannya. Ada yang mengatakan ini adalah tulisan dari tim peneliti sejarah yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari abad ke-17. Tapi para pakar sebagian pakar sejarah itu mengatakan ini sebenarnya bukan tulisan Pangeran Wangsakerta tetapi tulisan penulis modern yang menggunakan bahasa kuno. Jadi tulisan modern hasil penelitian para sarjana yang dikuno-kunokan. Ini tidak perlu kita bahas di sini ya. Ini saya hanya menyampaikan informasi saja bahwa kalau pararatuan itu sifatnya masih polemik ya. Nah, kemudian saya sering mendapat komentar di medsos, di Facebook, alah pararaton kok dipercaya, lebih baik itu baca prasasti. Kalau belajar itu langsung dari prasasti. Nah, kalau kita tidak mau pakai pararaton, kita hanya mengandalkan prasasti, nanti sejarah Majapahit itu jadinya ya kayak sejarah Kediri ya. Tempat tinggal saya ini Kediri. Sejarah Kediri itu isinya cuma kepingan-kepingan prasasti. Ada Raja Bhameswara, Raja Jayabhaya, Sarweswara, Aryaswara. Kalau ditanya Jayabhaya itu apanya, Bhameswara tidak tahu. Kemudian Aryaswara itu apanya, Sarweswara itu tidak ada silsilahnya. Karena kepingan-kepingan prasasti itu kan piagam penghargaan raja terhadap seseorang yang dianggap berjasa terhadap negara, diberi prasasti, diberi piagam. Jadi kalau kita mempelajari sejarah Majapahit, Singasari Majapahit, kita mau membuang pararaton ya jadinya nanti kayak sejarah Kediri itu isinya hanya daftar para raja saja, para raja dan anugerah-anugerahnya. Kalau kita hanya mengandalkan Nagara Kertagama itu loh ceritanya cuma sampai Hayam Wuruk saja. Apakah Nagara Kertagama ini disebut sumber primer? Iya, sumber primer kalau bicara tentang Hayam Wuruk dan keluarganya. Tapi kalau bicara tentang leluhur Hayam Wuruk, Rangga Rajasa, Anusanata, Wisnuwardana, itu statusnya turun menjadi sumber sekunder. Kenapa? Karena Prapanca kan tidak hidup di zaman Rangga Rajasa. Walaupun Prapanca itu punya narasumber yang usianya 80 tahun bernama Dang Acarya Ratnangsya, tapi Dang Acarya Ratnangsya itu kan hidupnya di era Kertanagara. Kalau dia bercerita tentang leluhur Kertanagara itu juga dia tidak ngalami sendiri, sehingga Nagara Kertagama ini boleh dibilang sumber primer kalau bicara tentang keluarga Hayam Wuruk. Tapi kalau bicara tentang leluhur Hayam Wuruk, status Nagara Kertagama sama kayak Pararaton, yaitu sumber sekunder ya. Kalau Pararaton, raja-rajanya ada, nah ini masih diperdebatkan ya. Yang nomor 17 Bri Kertabumi ini ada sebagian sejarawan yang mengatakan Bri Kertabumi ini Raja Majapahit, tapi sebagian sejarawan mengatakan bahwa Bri Kertabumi ini ya Raja Jawa, tapi bukan ibu kotanya sudah bukan di Majapahit, ibu kotanya sudah pindah ke Keling. Jadi Raja Jawa yang beribu kota di Majapahit itu terakhir Bri Pandan Salas itu masih diperdebatkan. Jadi makanya Bri Kertabumi saya beri warna merah. Kemudian di Nagara Kertagama ini ceritanya cuma sampai Hayam Wuruk. Wikramawardhana ini saya kasih warna merah. Kenapa? Karena dalam Nagara Kertagama dia belum menjadi raja, dia masih menjadi calon raja. Nah, Pararaton ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Salahuddin, ini mau dikatakan ini naskah yang tidak bisa dipercaya, tapi kenyataannya cocok dengan temuan-temuan prasasti ya. Tojaya ini di Nagara Kertagama tidak ada, tapi di prasasti Mula Malurung ternyata ada. Berarti kesimpulannya Tojaya ini bukan tokoh fiktif, tapi tokoh yang benar-benar ada dan tertulis di prasasti, tapi tidak tertulis di Nagara Kertagama. Nggak tahu Prapanca kok tidak menulis Tojaya, apa sengaja dilewati atau memang narasumbernya
tidak menceritakan tentang Tohjaya. Yang belum tervalidasi itu Suhita. Suhita sampai sekarang belum ada prasasti yang menyebutkan nama Suhita. Kalau Raja Sawardhana ini saya warna merah karena prasasti yang ditemukan itu dia belum menjadi raja tapi masih sebagai pangeran. Ya. Kemudian sumber Cina juga saya masukkan di buku sebagai pembanding. Ada kalau Kertanagara, kalau di sumber Cina namanya Haji Kertanagara. Ini dari naskah Yuanzhi. Kemudian yang bawah ini yang buruk, yang kemudian yang Wisesa Wikramawardhana ini dari sumbernya Mingxi, dari arsip dinasti Ming. Kalau yang atas ini arsip dinasti Yuan, Wilayah. Kemudian sumber Portugis juga ada. Portugis itu Tome Pires datang ke tanah Jawa itu ketika Raja Jawa bernama Batara Fojaya. Batara Fojaya ini kemungkinan adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya. Batara Wijaya ini kalau dalam kaidah bahasa Jawa pertengahan, Batara boleh disikat Bra. Ini contohnya ada Bra yang Wisesa di Pararaton. Kalau di prasasti terus Batara yang Wisesa, berarti Batara dan Bra ini sinonim. Jadi Batara Fojaya itu sama dengan Bra Wijaya. Tapi Bra Wijaya di sini Bra Wijaya yang versi catatan Portugis itu kisah hidupnya berbeda dengan Brawijaya yang ada di Babatan Najawi dan sebagainya. Ya, Babatan Najawi itu kan naskah yang disusun oleh para pujangga era Mataram sehingga jarak dengan runtuhnya Majapahit itu sudah jauh, sekitar 200 tahun ada selisih, sehingga ada beberapa cerita yang tidak cocok dengan cerita Purbakala. Nah, sedangkan Tome Pires datang ke Jawa itu dia mencatat rajanya bernama Batara Fojaya, kemudian leluhurnya siapa saja, yaitu Batara Sinagara dan Batara Mataram dan naik. Jadi ini adalah catatan Tome Pires terhadap leluhurnya Batara Fojaya. Jadi ini yang sering saya dapati di medsos. Benarkah Pararaton itu buatan Belanda? Banyak yang bilang, alah Pararaton nggak usah dipercaya, Pararaton itu buatan Belanda. Terus saya tuh heran, kok bisa seperti itu, bilang begitu. Saya cari, ternyata informasinya dari almarhum Kiai Agus Sunyoto. Kiai Agus Sunyoto ini penulis favorit saya, ya. Saya banyak mengoleksi buku beliau, antara Atlas Wali Songo, kemudian serial Syekh Siti Jenar, terus Rahuwana Tatwa. Itu saya mengoleksi buku-buku beliau dan saya istilahnya saya cukup fansnya Pak Agus Sunyoto. Tapi untuk masalah Pararaton, yang mohon maaf saya berbeda pendapat dengan beliau. Kalau Pararaton menurut saya bukan karangan Belanda. Bagaimana caranya Belanda mengarang Pararaton? Banyak yang cocok dengan temuan-temuan prasasti. Misalnya tadi Tohjaya di Pararaton ada. Kemudian prasasti yang memuat nama Tohjaya itu ditemukan pada era Orde Baru, sedangkan waktu itu Belanda sudah pulang kampung, ya. Nah, jadi bagaimana bisa kita menyebut Pararaton buatan Belanda sedangkan Belanda itu tidak kenal Tohjaya? Bagaimana dia bisa mengarang Tohjaya sedangkan prasasti yang menyebut Tohjaya baru ditemukan di era Orde Baru? Kemudian Ken Angro itu saya lanjutkan, ya. Ken Angro itu sebenarnya orang yang pertama kali meragukan Ken Angro itu bukan Kiai Agus Sunyoto, tapi Profesor C.C. Berg. Profesor C.C. Berg ini mengatakan bahwa Ken Angro itu tokoh fiktif, karangan pujangga Jawa yang ingin membesar-besarkan cerita anak dewa atau bagaimana. Jadi pada tahun 50-an Profesor C.C. Berg ini mengatakan bahwa Ken Angro itu tokoh fiktif buatan pujangga Jawa, karangan, mitos. Sedangkan pada tahun 2017 tadi justru orang Jawa mengatakan Ken Angro ini buatan Belanda. Nah, ini kan kontradiktif, jadi bingung kita mau mana yang benar. Kalau menurut saya ya Ken Angro itu benar-benar ada, ya, namanya Sri Rajasa itu. Tapi apakah namanya benar Ken Angro atau bukan? Nah, itu yang masih dipertanyakan. Tapi orangnya benar-benar ada, bukan tokoh fiktif. Karena apa? Karena tervalidasi di Prasasti Mula Malurung. Di Prasasti Mula Malurung disebutkan bahwa pendiri kerajaan adalah Batara Nama Siwaya Sang Lumah Sang Mokta ing
Dampar Kanaka yang meninggal di tahta emas. Kemudian lanjut, nah ini mungkin ini yang kita bahas dalam tema debat bedah buku kali ini, yaitu kelicikan dalam kekuasaan ya. Ken Arok ini begal yang menjadi raja. Ini saya ambil dari komiknya With NS. Ken Arok ini dibilang tokoh buatan Belanda untuk menjelek-jelekkan leluhur Raja Jawa. Ya saya kurang setujunya gimana, karena yang dilihat hanya jeleknya saja. Ken Arok membunuh begal, pemerkosa, perampok, kemudian dia membunuh Empu Gandring yang sudah membantunya membuat keris, menumbalkan kebu hijau dan lain sebagainya. Nah itu yang jelek-jelek saja yang dibahas ya. Tapi apakah para raton mengisahkan demikian? Ternyata tidak ya. Memang benar Ken Arok membunuh Empu Gandring, tapi di para raton dijelaskan bahwa Ken Arok membunuh Empu Gandring itu karena emosi sesaat ya. Dia karena pesanan kerisnya belum kunjung jadi, dia langsung menusukkan ke dalam kepada Empu Gandring. Tapi sesudah itu dia menyesal. Di situ ada kalimatnya ya, samongko to arupa analahasa sira Ken Arok. Dia nelongso sesudah membunuh Empu Gandring. Jadi Ken Arok ini memang orangnya berangasan, berusaha, tapi setelah itu dia menyesal setelah membunuh Gandring. Nah ini yang jarang orang mengekspos itu. Orang itu hanya sukanya membahas Ken Arok ini pembunuh, kejam dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Ken Arok ini kalau yang disampaikan oleh arkeolog Pak Dwi Cahyono itu ya, Ken Arok ini orang dengan watak yang terbelah ya. Kalau terlalu kadung sadis ya sadis, tapi kadung baik hati dia sangat baik hati ya. Ini contohnya yang kedua, setelah dia memfitnah Kebu Ijo ya, dia memfitnah Kebu Ijo sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Ternyata dia mengadopsi anak Kebu Ijo namanya Maisarandi ya. Setelah Kebu Ijo ditangkap, keluarga Tunggul Ametung dibunuh dengan keris buatan Gandring. Ada anaknya Kebu Ijo namanya Maisarandi. Dia sakit setelah bapaknya meninggal. Nah kemudian dia winilasan inating ya. Dia Ken Arok berbelas kasihan kemudian dia dan merawat Kebu Ijo. Jadi merawat Maisarandi. Maisarandi ini diadopsi oleh Ken Arok. Nah, ini juga jarang diekspos. Orang itu hanya lebih fokus membahas kejelekan Ken Arok. Ken Arok itu tega menumbalkan teman sendiri ya, licik. Dengan sangat licik dia memfitnah Kebu Ijo. Tapi orang itu tidak membaca cerita lanjutannya bahwa Ken Arok ternyata mengadopsi anaknya Kebu Ijo, Maisarandi. Kemudian setelah Ken Arok menjadi raja Singasari, Raja Tumampel ya, dia juga memberikan kedudukan kepada anak Empu Gandring dan anak Kebu Ijo. Ini salah ketik ya. Jadi anak Empu Gandring dan anak Kebu Ijo diberi kedudukan yang sama di Kerajaan Tumampel. Ini juga jarang diekspos ya. Orang itu lebih suka